Sebenarnya saya tidak mengaku nabi, hanya mengatakan Rasul, Pak. Ya. Rasul, jadi setiap yang menyampaikan itu adalah Rasul. Emang itu pemahaman yang salah yang itu. Dan intinya saya sudah bikin pernyataan, disaksikan dengan Pak Kapolres sama Pak MUI. Nah itu ada sebuah kehadapan pemahaman saya tentang kerasulan itu sendiri. Assalamualaikum pemirsa. Bandung dihebohkan dengan penggerebekan seorang yang diduga menyebarkan ajaran sesat. Cecep Solihin mengaku-ngaku sebagai Rasul. Bahkan ajarannya pun dituding menyimpang dari agama Islam. Bersama saya Limisana Novatra, inilah Cakrawala selengkapnya. Namanya Cecep Solihin. Dia sejatinya hanyalah pemimpin sebuah majelis pengajian. Tampang dan penampilannya biasa saja, sama sekali tak tampak layaknya para pemuka agama. Namun jangan menganggapnya remeh. Cecep punya kemampuan memengaruhi orang lain. Buktinya puluhan jemaah pengajiannya rela meninggalkan keluarga demi tinggal bersama Cecep di rumahnya di Jalan Cinta Asih, Kota Bandung, Jawa Barat. Pekan lalu, Cecep Solihin dan 7 jamaahnya dicokok polisi. 3 lelaki yang istrinya tidak pulang lantaran mengikuti ajaran Cecep Solihin lapor polisi. Jamaah pengajian Cecep Solihin tinggal di rumah lelaki yang punya 4 istri dan 24 anak itu. Tuduhan untuk Cecep Solihin lumayan serius. Cecep menyebarkan aliran sesat. Gawatnya, Cecep mengaku sebagai Rasul. Yang mana permasalahan ini berawal daripada laporan daripada suami yang sudah 11 hari dan ada yang 5 hari tidak pulang-pulang. Kemarin sore kita sudah mendatangi bersama-sama dengan Sekretaris MUI dan RW, kita mendatangi ke rumah saudara Cecep. Nah, sehingga pada kemarin sore kita sudah melakukan interogasi kepada saudara Cecep. Salah satu ajaran Cecep yang nyeleneh dan tentu saja disukai para jamaahnya adalah tentang tak ada kewajiban membayar utang ke bank. Di tengah beban hidup yang berat menghimpit sekarang, ajaran boleh mengemplang utang model begini tentulah bikin girang menyenangkan. Warga Jalan Cinta Asih sejak lama mencurigai rumah dijadikan tempat pengajaran aliran sesat. Dugaannya, si pemilik rumah adalah anak dari Cecep Solihin, sang pemimpin aliran sesat. Menurut keterangan warga, kebanyakan pengikut Cecep Solihin adalah warga Bekasi. Cecep sosok yang pendiam dan tidak bergaul. Mengaku sebagai nabi, namun Cecep ternyata punya kelakuan eksentrik. Pada malam hari, Cecep doyan berdendang dangdut. Hingar musik cadas juga kerap membahana dari rumahnya. Dia suka bergaul, Pak? Jarang. Tertutup. Ya sama orang belakang juga kurang ini. Kalau bergaul sama tetangga mah jarang. Ya jarang ini gitulah. Komunikasi. Iya. Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar, dipanggil polisi untuk ikut menelisik perihal ajaran sesat Cecep Solihin. MUI mendapatkan pernyataan tertulis yang menyatakan Cecep Solihin merupakan nabi palsu. Mengenai pemahaman Rasul yang diakui, dia hanya belajar otodidak, jadi menerjemahkan sendiri, dia tidak punya guru. Kalau dia mengatakan qala Rasulullah, berarti saya akan menyampaikan ajaran, berarti mungkin saya Rasul. Nah, kemungkinan gitu. Itulah yang dikatakan, kata MUI, itu ajaran itu adalah sesat kalau mengaku Rasul demikian. Dea, bekas pengikut Cecep, mengaku serasa dicuci otak saat mengikuti pengajian Cecep. Ia dipaksa mengunyah ajaran menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, sekaligus mengakui sang pemimpin pengajian Cecep Solihin sebagai Rasul. Kalau Bekasi semuanya di sini ditampung, mereka aset-aset semuanya mereka jual, mereka pindah ke sini karena mereka berkeyakinan bahwa beberapa saat lagi akan kiamat. Jadinya mereka pindah ke sini, ke satu rumah ini, dia berkeyakinan bahwa si orang itu ya udah nggak
aja yang bakalan selamat. Lain Dea, lain pengakuan Tita, jamaah cacat lainnya. Tita membantah pengakuan Dea. Menurut Tita, yang diajarkan Cecep Solihin bukan aliran sesat, melainkan hanya sekadar mengaji keluarga. Ajaran lainnya sama, mulai dari syahadat hingga baca Al-Quran bersama. Kalau pengajian? 2 tahunan. 2 tahun. Ini pengajian internal keluarga atau? Keluarga. Pengganti arisan, cuman arisan tuh nggak diisi masih. Untuk jadwal pengajian sendiri? Malam minggu seminggu sekali. Seminggu sekali? Iya. Apa yang dibahas? Ya Al-Quran. Hadis tentang ibadah kita terus dengan dasarnya. Nanda, jamaah Cecep lainnya juga merasa tak ada yang aneh dan menyimpang dari ajaran Cecep. Nanda ikut pengajian Cecep selama 3,5 tahun terakhir. Nanda mengaku tidak hanya mengikuti pengajian di satu tempat, tetapi mengikuti juga pengajian di beberapa tempat lainnya. Sesat atau tidak, belasan anggota pengajian Cecep dipulangkan. Cecep juga telah mengakui khilaf dan tidak lagi mengaku sebagai Rasul. Pengajian di rumahnya pun sesuai kesepakatan dengan MUI dan polisi dibubarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa Rasul, utusan Allah. Siapa yang berjanji? Saya. Di depan majelis ulama dan polisi, Cecep dan pengikutnya membuat pernyataan akan menghentikan segala aktivitas keagamaan yang menyimpang sehingga proses hukumnya dihentikan. Lanjut atau di... Yang pasti kita berdasarkan dari ketua MUI. Apakah ini sesat atau tidak? Nanti ketua MUI itu menyatakan bahwa ini ya kita akan kita lanjuti. Nabi palsu Cecep Solihin lantas membacakan surat pernyataan. Saya siap dibina oleh MUI dan Kementerian Agama Kota Bandung. 7. Saya siap tidak mengulangi lagi wawasan dan pemahaman ini dan tidak akan menyebarkan kepada siapapun. Tidak akan mengulangi lagi hal-hal seperti itu dan mohon maaf kepada seluruh umat Islam, ormas Islam yang pernah dia katakan bahwa mulai detik ini dia kembali lagi sebagaimana manusia biasa, itu Cecep. Usai membacakan surat pernyataan, Cecep Solihin yang statusnya kini bekas nabi palsu diantar polisi pulang ke rumahnya. Urusan kenabian Cecep Solihin rampung. Yang tersisa kini tentu urusan rumah tangga antara para istri yang meninggalkan suami dan suami yang ditinggalkan mengaji. Bukan cuma Cecep yang mengaku utusan Tuhan. Agus juga sama, mengaku nabi. Gilanya tak cukup cuma jadi nabi. Agus menjelma menjadi Tuhan. Ajaran Agus juga berhasil membuat terenggangnya masyarakat. Bagaimana mungkin hubungan seks pranikah dijadikan Agus sebagai ritual keagamaan? Tahun 2009, warga Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan geger tersebab meruyaknya aliran Satria Piningit Bontang Buwono. Pimpinannya Agus Imam Solihin. Aliran yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Agus punya 40 pengikut, dan ironisnya 12 diantaranya anak-anak. Inilah rumah dan ruangan tempat Agus menyebarkan pahamnya. Penampilan Agus memang rada-rada nyentrik, rambutnya gondrong. Pun Agus gemar berdandan ala Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Agus juga punya hobi main gitar dan bernyanyi. Ini dia lagu kesukaannya, Cicak Rowo. Karuan saja, kelakuan Agus yang suka ngeband di rumah mengganggu tetangga. Menghalalkan hubungan seks tanpa terikat pernikahan. Ini dia ajaran Agus Imam Solihin yang bikin geger itu. Pula, melarang pengikutnya melakoni ibadah puasa, salat, dan berzakat.
Menurut pengikutnya, Agus mengoplos kitab Jayabaya, kitab Bagan Wagita, dan buku Satria Piningit. Ya, sampai ponakan sendiri udah ditelanjangin. Iya, sampai yang saat ini membiayai si Agus, istrinya pun dipakai sama dia. Sampai disetubuhi itu. Oh gitu Pak ya? Iya. Berapa kali Pak kejadian Pak? Itu sering. Karyawan yang lain Pak? Karyawan yang lain nggak ada. Cuma itu aja, dia tuh selalu mendoktrin yang ada di sini. Dia sempat mengaku Tuhan Pak? Sering dia mengaku Tuhan dengan Sang Pencipta. Agus Imam Solihin pagi-pagi membantah tudingan ajarannya sesat. Sesuai dengan ajaran zaman, nggak boleh sholat, nggak boleh zakat. Itu benar itu? Nggak benar itu? Yakin ya Pak? Nggak begitu yakin? Yakin Pak. Yakin nggak begitu? Itu ya. Kita nggak usah mengharapkan pamrih. Kalian nggak usah sholat karena kalian udah bertemu dengan aku. Nggak perlu puasa karena kita nahan marah aja itu udah sama aja puasa gitu loh. Itu secara bertahap, awal-awal sih sholat, puasa gitu. Bagi pengikut yang telah bergelimang dosa, Agus punya cara untuk menjadikannya kembali fitrah. Ritualnya dimandikan bugil. Mandi bersama-sama, tiada peduli perempuan dan lelaki dicampur di ruangan yang sama. Kepada polisi, Agus mengaku lupa sepak terjang ajaran esek-esek dalam Weteng Buwono. Berita yang beredar itu bagaimana? Benar nggak itu? Harus pihak itu Pak. Harus pihak. Kalau masalah rame dengan ajaran zaman bahwasanya sesuai dengan ajaran zaman nggak boleh sholat, nggak boleh zakat, itu benar itu? Nggak benar itu? Sebelum akhirnya mengaku sebagai Tuhan, Agus mengalami 3 tahap kehidupan. Awalnya, 6 Juli tahun 1999, ayah 3 anak ini mengaku titisan Presiden RI pertama Soekarno. Tentang tahun 2004-2005, Agus menjelma menjadi Imam Mahdi. Barulah tahun 2006 ia menahbiskan diri sebagai Tuhan. Kelakuan Agus makin gila. Kepada para pengikutnya, Agus mengaku mampu mengobati segala penyakit. Dan saat almarhumah kakak saya hidup, Agus ini pernah berjanji dia mau tanggung jawab apapun kejadian mengenai kakak saya, entah sakit sampai meninggal. Tapi begitu almarhumah meninggal, nggak kelihatan batang hidungnya sama sekali. Setelah marak diberitakan, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Bakor Pakem dan juga Majelis Ulama Indonesia menyatakan aliran Satria Piningit Weteng Buwono sesat. Pasti yang sudah given, sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban lainnya, apalagi katanya boleh berhubungan wanita pria tanpa harus dia itu menjadi suami istri. Saya kira itu sudah, kalau itu sudah benar seperti itu, memang itu sudah jelas menyimpangnya itu, jadi sesatnya. Ada lagi yang mengaku utusan Tuhan, Lia Eden, dan Mangapin Sibuya. Sepak terjangnya terjagal jeruji besi. Ini dia saat-saat polisi mengevakuasi Lia Eden dan pengikutnya. Masyarakat memenuhi rumah Lia Eden di kawasan Bunggur Senen, Jakarta Pusat. Polisi tampak berjaga, sedangkan pengikut Salamullah pimpinan Lia Eden terlihat tenang. Suasana berubah riuh saat para pengikut digelandang ke mobil polisi. Tak hanya para anggota, sang pemimpin Lia Aminuddin alias Lia Eden juga. Lia Eden menyebarkan ajaran Salamullah. Ajaran ini mengaku tidak mengkotak-kotakan agama tertentu. Semua agama adalah sama. Perempuan 67 tahun ini mengaku utusan Jibril. Selain sebagai malaikat Jibril, Lia juga menyebut dirinya Bunda Maria. Menurut Lia Eden, ia pertama kali bertemu Jibril tahun 95 dan yang kedua tahun 97. Bisikan sebagai wahyu ini yang membuat ia yakin ia utusan Tuhan di bumi. Akulah Ruhul Kudus
yang menyimak segala kejadian pada masa ini. Akulah telinganya dan bibirnya yang menyatakan dengan jelas segala perintah dan amanat-amanatnya. Kehadiran komunitas Eden membuat geram warga sekitar. Kan yang nama masuk pembukaan itu bukan rumahnya, bukan ya, tapi yang kayak apa kura-kura itu, tiang-tiang itu belum mendapat izin. IMB-nya belum ada itu. Menurut warga, kaum Eden eksklusif. Kalau pergaulannya nggak pernah itu mengunci diri. Awalnya pengikut Kiai Eden sekitar 100 orang. Mereka berasal dari profesi berbagai-bagai. Ada musisi, cendekiawan, budayawan, sampai pelajar. Jadikanlah kami citra surgamu, dan kami bersumpah akan menjaga perilaku. Kiai Eden memerangi kehadiran Nyi Roro Kidul. Sang Ratu Laut Selatan dianggap sumber kemusyrikan. Hadap bangsa Indonesia. 1997, Majelis Ulama Indonesia menyatakan ajaran Salamullah pimpinan Lia Eden sesat. Alih-alih berubah, Eden dan gengnya malah menyerang balik MUI. Ini aku Jibril. Aku menyayangkan peranan ulama yang menyatakan aku jin yang menyesatkan. Tak berubah dan terus menyebarkan pemahaman sesat, 2009 Lia divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Lia Eden terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melukai perasaan umat beragama. Putusan palsu lainnya ialah Mangapin Sibuaya. Mangapin Sibuaya merupakan mantan pendeta gereja Pantekosta. Dikeluarkan dari gereja, Sibuaya mendirikan sekte sendiri, sekte Kiamat. Pengikutnya lebih dari 300 orang. Anggotanya berasal dari Ambon, Kupang, Papua, Sumatera Utara, dan Bandung, Jawa Barat. Untuk masuk jadi anak buah Sibuaya, mereka mendonorkan harta hingga puluhan juta rupiah per orangnya. Sekte ini percaya kiamat terjadi 10 November 2003. Omongan Sibuaya tentang kiamat terbukti omong kosong. Sibuaya harus menerima ganjaran atas kepalsuannya. Pengadilan memutuskan 2 tahun penjara untuk Mangapin Sibuaya. Nabi dan Rasul, bahkan Tuhan palsu, datang silih berganti. Herannya, ada saja yang kepincut dengan mereka yang palsu itu. Rasanya, keimanan kita juga mesti lebih dirawat. Tidak sedikit yang mengaku utusan Tuhan. Mereka yang palsu mengajarkan ajaran palsu. Tujuannya beragam, mulai dari uang, kekuasaan, dan seks. Demikian Cakrawala, saya Limis Ranopatra, sampai jumpa dan wassalamualaikum.